Bismillahirrahmanirrahim. Ala ra'si hadzal qawl na'lu Muhammadin allat fajami'u khalqi tahta dilalihi lada turi Musa nudiyafla wa Ahmadu alal qurbi lam tu'mar bi khalqi ni'alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi hatta sidratul muntaha wa alqa ilayhi ma alqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil buraq wal mi'raj wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lawhi wal qalam syamsid duja badri duja wa nurid dhalam Abil Qasim sayyidul arabi wal ajam nabiyul haramain mahbubin indal masyriqain wal maghribain faya ayyuhal mushtaquna li ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Pembina dan Ketua Yayasan serta anggota Yayasan Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati Ketua DKM beserta para pengurus DKM Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati Ketua RW 010 beserta para RT dan pengurus wilayah RW 010 Perumahan Taman Titian Indah. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya, riayah serta inayahnya serta nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita muliakan ini, kita cintai ini dalam rangka mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan kita berharap semoga kita yang berada di sini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan sirah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat sambutan, yang kelima ceramah atau mau'izatul hasanah, dan yang keenam doa penutup. Marilah kita bersama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada kesempatan malam hari ini Allah catatkan sebagai catatan amal baik bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man aslafuna salihun wa ila hudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Aziz selaku muazzin di Masjid Baitur Rahman. Kepada Al-Ustaz Muhammad Abdul Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا هدى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sirah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh tim Hadrah Minhajus Salaf, pimpinan daripada Al-Ustaz Bukhari Hilmi. Kepada tim Hadrah Minhajus Salaf, waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم بالحج وبركاته علي محمد وصلى الله عليه وسلم في تعصيب الفاتحة.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أرض المنة ما جرت به في أقداره الجسم فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والجيوش تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت ورد العوالم باغتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
kita kembali panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah di sebaik-baik tempat, di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insyaallah juga kepada kita semua sebagai umat pengikutnya yang mengikuti dengan baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang baik, ya, di malam Jumat di bulan Rajab, ya, kita bisa mengadakan majelis ilmu, majelis yang disebut-sebut nama Allah, disebut-sebut nama Rasulullah SAW. Nah, insya Allah akan ada banyak keberkahan di majelis ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dalam rangka untuk syiar Islam, dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita takzim dengan kita penuh khidmat mengikuti acara demi acara. Dan apabila ada kekurangan sana sini mohon dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawakan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Roy Ketamiki. Untuk selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Abuya Munawir Asli. Kepada Kiai Haji Abuya Munawir Asli, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ukhra, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami. Iya tahu, kan saya diundang. Al-Mukarram Ustaz Haji Royke yang telah menyampaikan sambutannya, tokoh masyarakat, para orang tua, Al-Mukarram Ustaz Haji Bukhari Hilmi, Pak RW, Pak RT ada RT. Mudah-mudahan RT yang hadir malam ini saya doain 2024 jadi lurah di Kalimantan. Kejauhan. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dialah Rabbul Izzati, yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan malam ini masih memberi kesempatan dan peluang bagi kita untuk mendapatkan tambahan perolehan pahala dengan menghadiri acara yang spektakuler sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Peristiwa ini hanya dialami oleh seorang nabi, oleh seorang rasul, dan tak akan terulang kembali. Peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai Allah menjadikan peristiwa ini nama sebuah surat dalam Al-Quran, juz 15, surat Al-Isra. Bismillah.
juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat RT. 1 RW ada 12 RT, 1 RT ngirim peserta 2 orang, pria dan wanita. Saat dibuka Palura 17 Agustus tahun 71, tiba-tiba 10 peserta mendadak sakit mencret semua. Tinggal saya sendiri juara. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang bilang Allah mudah-mudahan tahun besok berangkat haji. Ya Rabbal. Kalau Allah udah panggil, nggak peduli harga haji 50 juta, 49,8 kurang 200.000, ya udah 50 juta. Gocap. Ada duit nggak ada masalah. Mudah-mudahan perumahan ini kena pelebaran semua rekor. Kenapa Isra dan Mi'raj itu rute awalnya dari masjid? Tadi kata Ustadz Roy ke khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid. Orang masuk ke dalam buka alas kaki, siapapun dia, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, presiden masuk masjid, buka sepatu, buka alas kaki. Malah jika ada yang masuk ke masjid nggak buka alas kaki, jadi masalah. Seperti kasus Tanjung Priok meledak karena ada oknum yang masuk ke masjid mencari orang tanpa melepas alas kaki. Jadi ramai, umat Islam tersinggung. Tempat suci rumah Allah, tapi ada orang berperilaku seperti itu. Maka rute Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu masjid? Masjid ya masjid. Kata ulama, Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Karena Ka'bah ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk merubah posisi arah kiblat saat sholat. Tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi disuruh rubah menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Muhammad, palingkan wajahmu, tak lagi ibadah kepadaku menghadap kiblat Masjidil Aqsa, tapi mulai hari ini rubah ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Asbabun nuzul itu ayat turun saat Nabi sedang sholat zuhur.
2 rakaat kiblatnya ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Karena itu di Madinah ada Masjid Kiblatain. Ceramahnya begini aja ya Pak ya, nggak usah ngomongin 2024. Ngomong Isra Mi'raj aja ya. Kalau 2024 mah kita orang milih Anies sudah. Ini nggak usah ngomong. Saya ngomong Isra Mi'raj aja ya. Hari ini Anies ada di Kalimantan Selatan. Warga Kalsel menyambut kedatangan Anies mulai dari bandara. Itu disiapin untuk makan siang, motong sapi 9 ekor. Insya Allah. Saya tanya panitianya, kenapa 9 ekor? Untuk mengalahkan kekuatan 9 naga. Bagus. Masya Allah. Nggak usah diomongin ya. Saya kembali ke materi awal aja. Jadi Rasulullah saat sholat zuhur 2 rakaat, ini kayaknya ibu-ibu curiga saya pakai baju merah nih. Dari Palmerah terus ke Kayu Manis. Baju sorbannya doang merah, presidennya memilih Anies. Jangan diomongin ya. Jadi 2 rakaat Nabi salat zuhur menghadap ke Masjidil Aqsa. Begitu bangun pada rakaat ketiga Allah turunkan wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Langsung Nabi putar posisi. Kalau tadi madep ke sana, yang kedua ke sana. Maka sampai saat ini Masjid Kiblatain ada 2 mimbarnya. Ada mimbar ketika Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, ada mimbar yang sekarang dibikin bagus karena dipakai untuk selamanya menghadap ke Masjidil Haram. Duduk lagi ya. Saya cuma ngasih tahu doang, saya baju doang sama sorban merah. Banyak janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Anies jadi presiden. Ini Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi, kemauan Allah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Allah mau di dunia ada seseorang muncul di dunia tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Ada Nabi Adam. Siapa bapaknya Nabi Adam? Siapa ibunya Nabi Adam? Allah berkehendak idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah berkehendak ada wanita, seorang ibu hamil melahirkan anak tanpa ada suami, tanpa ada bapak. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Allah berkehendak bisa. Cuma sekarang masih ada orang nurut Siti Maryam. Minum cendol tu ayah kelapa nak, perut pijendol tu ayah bapak nak. Ini pengaruh
terlalu bebas dalam berhubungan, kurang dibekali agama, pacarannya tidak di rumah tapi dibawa ke pemakaman umum jam 2 malam. Kalau sudah jam 2 malam pacaran di kober. Yang ketiga, setan uka-uka, bisikin yang lagi pacaran, uka aju. Udah jangan pakai diterusin, uka mana. Allah berkehendak Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Waktu itu belum ada alat transportasi, pesawat, mobil. Kalau menggunakan onta berhari-hari, berbulan-bulan, tapi ini kehendak Allah, kemauan Allah. Kendaraannya juga Allah yang nyiapin. Namanya burung, diambil dari surga. Di antara burung-burung yang ada, dia yang paling kurus. Ditanya, kenapa di antara burung yang ada kamu yang paling kurus? Punggungku sudah rindu, ingin ditumpangi oleh seorang nabi termulia yang namanya Muhammad. Masyaallah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Absari wa qiyamiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Masjidil Haram yang pertama maknanya Ka'bah, makna kedua seputar tanah haram. Itu nama Masjidil Haram. Maka kalau kita umroh, kita dapat tempat tinggal di Hotel Sokwa bintang 5. Sebelahnya Zamzam Tower, Hilton, Darut Tauhid. Itu keluar gerbang hotel udah sah sholat. Mana sekarang di setiap hotel Darut Tauhid, Sokwa, Hilton, Zamzam lantai 3 itu dibuat khusus jamaah yang sudah lanjut usia, berhalangan kalau sampai turun ke Masjidil Haram. Maka di situ yang sudah pakai kursi roda, yang jalannya sudah dibantu oleh pemerintah memberi kebijakan, hotel-hotel lantai 3 dibuat sambungan sholat berjamaah. Makna kedua Masjidil Haram itu
seputar Masjidil Haram, tanah suci. Maka kalau sholat taraweh di jalan Jiatsun, jalan Ajian, jalan Hijrah, 10 yang ketiga, malam 27 Ramadan itu sampai ke sana sholatnya, sampai jalan Hijrah. Diabadikan oleh Allah proses perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, sampai diabadikan ada sebuah nama jalan, namanya Jalan Hijrah, Syari Hijrah. Kalau kita umroh, kita haji, pasti kita lewati itu rute. Besok saya berangkat tanggal 21. Saya 10 hari terawih di Tanah Suci, 5 hari di Haram, 5 hari di Masjid Nabawi. Perjalanan 12 hari. Harganya 45 juta, 10 pertama, 10 kedua 55, 10 ketiga 70 juta. Mahal apa murah? Murah, orang banyak duit. Alhamdulillah. Jadi kendaraannya menggunakan binatang yang namanya buruk. Hikmah apa yang kita petik? Allah nyiapkan transportasi perjalanan Nabi pada Isra Mi'raj pakai buruk. Yang namanya binatang itu, dia hanya bisa mengangkut barang orang. Enggak bisa itu binatang hanya mengangkut, membawa ruh. Maka Isra Mi'raj bukan hanya ruh Nabi, tapi jasad Nabi. Maka Nabi menaiki buruk. Usriya biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Udah malam ya, Bu? Udah malam belum? Masa bilang Allahnya? Saya jadi kaget tega nih. Saya udah baca kenceng banget. Ini cuma ya, yang semangat biar tembus 7 lapis langit. Biar negara kita Allah Ta'ala selamatkan dari usaha orang-orang yang ingin menguasai negeri ini dengan berbagai macam cara yang merugikan rakyat banyak. Bilang Allahnya yang keras. Usriya biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terpaksa. Summa usriya biruhihi wa jasadihi. Kata Allah, kemudian kami perjalankan Muhammad itu dalam nama yang terpopuler Isra Mi'raj biruhihi wa jasadihi. Ruh dan jasadnya, bukannya mimpi, bukannya ruh doang, ya qazotan, dalam keadaan sadar. Begini aja ceramahnya ya, nggak usah ngomongin
Yang kemarin ramai itu di media, katanya Anies utang 50 miliar. Langsung diomongin ya. Saya kebetulan lagi bersama beliau. Saya tanya, Presiden itu bagaimana? Kata beliau, kalau saya utang Pak Kiai, saya utangnya sama siapa? Kalau saya harus bayar, saya bayarnya ke siapa? Kalau memang itu utang benar, ada bukti-bukti otentik apa enggak? Ternyata itu yang angkat masalah itu nggak punya data apa-apa. Emang sengaja buat menjelek-jelekan Anies. Sebab di mana-mana seluruh provinsi yang ada di negeri ini batuknya aja udah Anies. Batuknya aja, batuknya udah begitu. Ibu-ibu ini warga perumahan sini semua. Alhamdulillah, wajar kelihatan masih cantik-cantik. Alhamdulillah. Saya lihat yang depan masih seperti Syahrini, yang tengah kayak Krisdayanti, yang belakang yang senderan kayak Bonori. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi bukan hanya dengan ruhnya saja, tapi wajah sadi dengan jasadnya. Sebab Aisyah mengatakan Isra Mi'raj Nabi tidak ada jasadnya di rumah saat dia pergi Isra Mi'raj. Berarti ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Kok bisa? Allah yang mau. Innallaha ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berangkatlah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Begitu turun, ini buruk namanya binatang. Begitu yang menaiki sudah sampai tempat tujuan, itu buruknya diikat dulu di pohon korma sama Jibril. Kenapa pakai diikat? Kan Allah yang mau, biarin aja. Pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa itu buruk pakai diikat? Sementara ini semua Allah Ta'ala sudah siapkan. Allah mengajarkan tidak cukup tawakal, tapi harus ikhtiar. Sholat Jumat bawa motor, kunci motor lu mana? Ada di motor. Lu copotin, ntar kalau hilang tawakal. Ntar kalau hilang juga kunci dulu, baru tawakal. Itu Allah ajarin tuh melalui perjalanan Isra Mi'raj dengan menggunakan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Palestina. Itu buruknya ditaruh di tempat penyimpanan dan diikat. Kalau kita umroh travel yang biasa ke Palestina 15 hari 17 hari kita bisa melihat diabadikan itu tempat buruk diikat. Di sini tempat buruk diikat waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian di Masjidil Aqsa Jibril mengumandangkan azan. Jibril mengumandangkan iqamah. Cikal bakal syariat ibadah yang dibawa oleh Nabi Muhammad udah dimunculkan oleh Allah.
Jibril yang jadi muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril. Beda sama yang di perumahan ini. Allahu Akbar. Allah ya. Udah gitu hujan lagi. Bagaimana jamaah mau banyak subuh yang azan yang udah bengek. Maka ini tim hadroh yang suaranya bagus, cantumkan sebagai muazzin Jumat, muazzin Maghrib, muazzin subuh, untuk merangsang orang datang ke masjid melaksanakan kewajiban ibadah. Selesai Jibril mengumandangkan adzan, dia qomat, ada sholat. Padahal sholat belum diperintahkan. Cikal bakal ibadah sholat Allah udah munculin, Allah udah perlihatkan. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Siapa yang imam? Nabi Adam disuruh nggak mau. Nabi Ibrahim nggak mau. Nabi Musa nggak mau. Timbul pertanyaan jamaah, kan Nabi itu udah tiada, udah mati. Tapi Allah ingin memperlihatkan kepada umat Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu lebih mulia dibanding nabi-nabi Rasul yang lain. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi Nabi Muhammad 124.000 nabi, 313 Rasul dengan izin Allah dihidupkan kembali untuk menjadi makmum sholat berjamaah yang imam Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Makmumnya 124.000 nabi, 313 Rasul. Kenapa yang paling muda jadi imam? Untuk menunjukkan Nabi Muhammad lebih mulia dibanding 124.000 nabi, 313 Rasul. Allah ingin memperlihatkan kepada kita. Enggak usah Roy, tadi bising sampai jam 10 aja. Ya. Sampai jam 10 saya nanti ada yang kedua, Hidayatullah. Dengar tunggu belum? Belum. Masih di Kerawang kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha, Rabbul Akbar, Mustawa.
itu namanya Mi'raj. Apakah perjalanan itu mulus? Ada kendala di setiap langkah Nabi. Ketika Nabi jalan padahal didampingi Jibril, Jibril itu di antara para malaikat, Jibril termulia, jenderalnya para malaikat, tapi nggak pernah nembak anak buahnya. Jibril. Udah jangan pakai disebut sagosa. Udah kan kita udah tahu, nggak usah pakai disebut sagosa. Nggak usah kan kita udah tahu. Udah diponis sama belum? Udah ya. Di mana dia itu sekarang? Oh, di penjara. Dalam tembok derita. Gak boleh di masjid. Gak boleh di masjid. Perbanyak baca sholat insya. Dalam perjalanan ada yang manggil Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi nggak berhenti terus. Tanya Jibril, ya Jibril, man huwa? Siapa dia tadi yang manggilku? Kau menoleh Muhammad? Tidak, itu Yahudi Nasrani. Untung kau tidak menoleh Muhammad. Jika kau menoleh, umatmu bakal tunduk sama Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad kagak nengok aja pada nunduk, apalagi Nabi nengok. Jalan lagi, panggil lagi, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Tanya Jibril, man huwa yad'uni? Siapa tadi yang memanggilku, hai Jibril? Yang memanggilmu itu tadi Muhammad. Kau noleh? Enggak. Itu yang memanggilmu nenek-nenek tua pakai lepis bled. Lepis yang udah dibolong-bolongin tuh. Itu gambaran dunia yang sudah tua. Untung kau tidak noleh. Jika kau menoleh, umatmu bakal terpengaruh sama dunia. Maka oleh para ahli ibadah, oleh para kekasih Allah, kita diberi nasihat. Idza ra'aitumun nasa yastaghiluna bi umuri dunya fastaghilu antum bi umuril akhirah. Apabila kau melihat banyak manusia terpengaruh sama dunia, sibuk sama dunia, maka sibukkanlah dirimu untuk urusan akhirat. Jika ibadah sholatmu baik, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Jika sholatmu sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada perubahan setelah sholat. Sholat pertama mengajarkan kejujuran. Sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Kenapa ada orang sholat tapi masih berbuat keji, berbuat munkar? Karena sholatnya baru sebatas menggugurkan kewajiban. Sementara yang Allah inginkan, sholat itu ada perubahan. Sholat zuhur 4 rakaat, di masjid 4 rakaat, berjamaah 4 rakaat, sendiri 4 rakaat, di rumah 4 rakaat.
keluarga semua nggak ada, kunci pintu, tutup hordeng, matikan lampu, zuhur tetap 4 rakaat. Sholat mengajarkan kejujuran. Maka orang yang sholatnya benar itu jujur. Nggak ada orang ditanya istri, "Mas, wis sholat dereng Mas?" "Wis, pirokat Mas." "Ya apa?" Padahal baru pilu. Berarti dia bohong. Itu sekedar menggugurkan kewajiban. Sebab kalau udah sholatnya benar, nggak berani bohong. Sebab dalam ilmu fikih sekali kita menyadari kalau kita baru aja berbohong, disunatkan buru-buru berwudu supaya sifat tercela itu berbohong nggak nempel di badan kita. Kalau menyadari kita udah 2 kali bohong, ya 2 kali wudu. Kalau 2 periode bohong, 2 kali wudu. Saudara begini aja ceramahnya. Ketemu di lapisan langit yang pertama dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam ketika jumpa Nabi di langit yang pertama? Marhaban libni soleh wan nabi soleh. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Ketemu Nabi Musa, marhaban libni soleh wan nabi soleh. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu silsilahnya masih nyambung dengan Nabi Ibrahim. Maka dia juga ucapannya sama, marhaban libni soleh wan nabi soleh. Yang lainnya marhaban li ahli soleh wan nabi soleh. Sampai Jibril tak mampu lagi mendampingi Nabi pada lapisan Sidratul Muntaha, Rabb-Rabbul Akhdar Mustawa. Kata Jibril, "Muhammad, tugasku hanya sampai di sini, mengawalmu. Nanti di lapisan berikutnya udah ada penjaga ring 1, ring 2, ring 3. Sebab kalau aku ikut, aku akan terbakar. Sebab di lapisan itu panasnya luar biasa. Tapi Nabi kenapa nggak terasa panas? Karena rasa panas itu Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahus suduri. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah ya ya Mu'ayyad ya Mumajjad
Maka dalam ayatnya innahu huwa as-sami al-basir. Sesungguhnya dia, siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad. As-sami, mendengar apa yang dia dengar dalam proses penerimaan kewajiban ibadah sholat. Kalam Allah. Al-basir, dan dia melihat zat Allah. Tapi jangan kita bayangkan seperti manusia, tidak. Maka nggak cukup dengerin ceramah, ikuti kajian-kajian tafsir. Akan dijelaskan oleh guru-guru kita nanti maksud dari ayat tersebut. Sampailah bertemu dengan Allah, diberi kewajiban wa faradu alaihi wa ala ummatihi khumsina sholat. Pertama Allah wajibkan kepada Nabi dan kita umatnya sholat itu sehari 50 waktu. Khumsin 50 waktu. Begitu turun ditanya Nabi Musa, apa yang kau dapat Muhammad? Kewajiban ibadah sehari 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, Masya Allah, kesian umatmu kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Kalau sampai 50 waktu, kapan dia mau cari kerja? Berangkat kerja baru pakai sepatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka lagi sepatu, 50 waktu. Kapan nyari nafkah? Yang kasihan nganten baru matiin lampu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bojone, Mas, sholat saya. Habis sholat balik lagi, ya wis, waduh dimatikan, biarin dia terang. Baru buka kancing satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, orang bunting-bunting. Kita berhutang budi sama Nabi Musa, kita berhutang budi sama Nabi Ibrahim, karena arahan dia, nasihat dia sama Nabi minta dikurangi. Apa artinya tuh? Dari 50 dikurangi 45. Nabi dapat nasihat supaya menghadap kembali kepada Allah, dikurangi 40. Turun ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana? Dikurangi 40. Naik lagi Muhammad, dikurangi lagi 35. Sampai 9 kali bolak-balik negosiasi. Itu apa artinya? Karena Nabi sayang sama umatnya. Kalau sampai diterima 50 waktu, ya Allah. Begitu udah 5 waktu, udah naik lagi Nabi, nggak menghadap kepada Allah lagi. Kalau udah 5 waktu masih naik lagi, tinggal 1 waktu. Bilang orang sini. Hadirin jemaah yang mulia, sholat subuh 2 rakaat, tapi pendapatan pahalanya mengalahkan yang 4 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin fa ka'annama qawman laili kullu. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, pahalanya seperti sembahyang semalam suntuk. Wa man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qawman nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti pahala sembahyang setengah waktu malam. Maka bermakna Isra Mi'raj ini, jika nanti sholat subuh jamaahnya tambah banyak. Tapi alhamdulillah saya kalau subuh mau ngisi kuliah subuh di situ lewat di sini jam 3 udah nggak bisa masuk. Iya, masih kunci. Masuk dari mana? Masih kunci. Mari ramaikan rumah Allah, masjid dengan sholat berjamaah, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan taklimnya, supaya ibadah kita itu berkualitas berdasarkan ilmu,
tidak sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ada kelanjutan-kelanjutan setelahnya, semakin membaik hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ada satu lagi di Bintara 14, acara yang sama. Saya janji 10:30 jalan 15 menit. Jadi nggak usah disiapin makan malam, saya nggak usah. Saya mau langsung jalan. Ayam pitik aja dipatok tikus, ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau udah malu. Maka alunya disenderin di pohon pete kalau saya malu, biar yang nenteng Ibu RT. Mohon maaf, Sadroika, saya pamit lebih dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, panjang umur, berkah bulan Raja, berkah bulan Sya'ban. Allah jumpai kita dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 Allahul Karim ya Allah ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها القصور وتصلح بها العيوب وتنطلق بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما أو مطرودا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء، واعطنا كل شيء واعطنا كل شيء واعطنا كل شيء بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.